kita kembali dalam video pembelajaran TK2201 Neraca Massa dan Energi untuk program studi teknik pangan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai contoh sistem pemroses dalam industri pangan. Salah satu contoh sistem pemroses dalam industri pangan adalah pabrik gula. Gula yang kalian makan sehari-hari sebetulnya diproses dengan menggunakan bahan baku berupa tebu. Tebu pertama-tama mengalami proses pemerasan, sehingga menghasilkan produk berupa biomasa serta larutan gula yang mengandung gula dan air. Larutan gula encer tersebut akan mengalami proses evaporasi yang bertujuan untuk meningkatkan kandungan padatan terlarut di dalam larutan gula. Proses evaporasi akan menghasilkan produk berupa air serta larutan gula yang konsentrasinya sudah meningkat. Larutan gula pekat tersebut selanjutnya mengalami proses kristalisasi sehingga dihasilkan produk berupa air dan gula. Contoh proses lainnya yang sering digunakan dalam industri pangan adalah ekstraksi. Dalam slide ini, kalian dapat melihat salah satu contoh proses ekstraksi, khususnya ekstraksi minyak dedak dari dedak padi. Aliran dedak ditunjukkan oleh aliran 3. Dedak ini akan mengandung komponen berupa minyak dedak, air, serta serat. Untuk dapat mengekstrak minyak dedak dari dedak padi, dibutuhkan aliran pelarut berupa heksana. Proses ini akan menghasilkan dua buah aliran, output. Aliran output yang pertama adalah berupa larutan atau ekstrak. Larutan ini akan mengandung heksana serta minyak dedak yang sudah terlarut ke dalam heksana. Aliran output lainnya adalah berupa ampas yang dalam slide ditunjukkan dalam aliran 4. Aliran ampas akan mengandung komponen minyak dedak yang tersisa di dalam ampas, kemudian air, serat, serta sedikit heksana yang terbawa di dalam ampas. Jus jeruk merupakan salah satu produk dalam industri pangan. Jus jeruk melalui proses pemekatan yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi jus jeruk untuk dapat mengurangi biaya transportasi serta biaya penyimpanan. Untuk dapat memekatkan jus jeruk dilakukan beberapa tahapan proses. Jus jeruk yang mengandung gula serta air diumpankan ke dalam splitter. Unit splitter adalah unit pembagi aliran. Aliran ini dibagi dengan tujuan untuk mengurangi tingkat degradasi atau kerusakan dari bahan bioaktif yang ada di dalam jus jeruk. Karena setelah melalui unit splitter, sebagian jus jeruk akan dipekatkan di dalam evaporator. Proses penguapan atau evaporasi ini akan memanfaatkan panas. Dengan adanya panas, sebagian kandungan bioaktif akan rusak atau terdegradasi. Oleh karena itu, di awal tadi digunakan unit pembagi sehingga sebagian aliran tidak melalui proses heat treatment dan masih mengandung komponen bioaktif material secara utuh. Setelah melalui proses penguapan atau evaporasi, diperolehlah aliran 5 yang merupakan jus jeruk yang sudah pekat dan aliran 4 yang merupakan aliran air yang menguap. Aliran jus jeruk yang sudah pekat kemudian dimasukkan ke dalam mixer yang berfungsi menjadi pencampur. Dalam mixer, aliran jus jeruk yang sudah pekat tadi dicampurkan dengan aliran jus jeruk yang belum melalui proses evaporasi atau yang masih segar, yang merupakan output dari unit splitter. Kemudian dihasilkan produk yang mengandung gula dan air. Produk F5 ini merupakan jus jeruk yang sudah pekat, artinya konsentrasi padatannya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan jus segar umpan di aliran 1. Silahkan gunakan waktu ini untuk mencatat tugas 1 neraca massa dan energi yang perlu kalian kerjakan secara individu.
Contoh sistem pemroses lainnya adalah unit pengeringan. Dalam slide ini kalian dapat melihat salah satu contoh unit pengeringan, yaitu untuk mengeringkan gabah. Umpan dari unit pengering ini berupa gabah basah yang mengandung komponen air dan gabah. Untuk dapat mengeringkan gabah basah tersebut diperlukan aliran udara. Udara ini akan mengandung komponen air dalam jumlah yang sedikit. Aliran keluaran dari unit pengering akan berupa aliran 4, yaitu udara yang basah atau mengandung kandungan air yang sudah lebih tinggi dibandingkan udara masuk, serta gabah kering yang sudah memiliki kandungan air yang lebih kecil dibandingkan gabah basah yang masuk ke dalam unit pengering. Dalam industri pangan seringkali melibatkan beberapa reaksi. Salah satu reaksi yang sering terjadi dalam industri pangan adalah reaksi esterifikasi. Dalam slide, kalian dapat melihat salah satu contoh proses esterifikasi, yaitu reaksi esterifikasi asam asetat. Reaksi ini bertujuan untuk menghasilkan etil asetat yang merupakan perisa yang sering dibubuhkan di dalam bahan pangan. Umpan dari reaksi ini berupa etanol dan asam asetat. Umpan tersebut akan dimasukkan ke dalam reaktor sehingga menghasilkan produk yang berupa etanol, etil asetat, dan air. Asam asetat biasanya diumpankan dalam jumlah berlebih sehingga terkonversi secara sempurna di dalam reaktor. Aliran produk reaktor tersebut selanjutnya diumpankan ke dalam distilasi. Di dalam distilasi akan dihasilkan beberapa produk, yaitu aliran 5 yang berupa produk utama dengan kandungan komponen berupa etil asetat, kemudian aliran 4 yang merupakan produk samping berupa air, serta aliran 3 yang merupakan produk daur ulang dan mengandung komponen berupa asam asetat. Komponen daur ulang ini selanjutnya akan diumpankan kembali ke dalam reaktor. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga kalian sudah mendapat bayangan terkait proses-proses yang sering terjadi di dalam industri pangan. Dalam video pembelajaran selanjutnya, kita sudah mulai akan memasuki persamaan dasar yang digunakan dalam neraca massa dan energi. Tetap semangat ya, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya.